Sering banget kan kita mikir, kalau mau jadi pemimpin yang ideal, ya lingkungannya juga harus ideal. Apalagi kalau kita bicara soal dunia pendidikan di Indonesia. Banyak kepala sekolah merasa baru bisa gerak kalau semua guru, siswa, sampai sistemnya itu udah sempurna. Tapi, gimana kalau cara pikir itu justru salah besar? Gimana kalau kepemimpinan yang sejati itu malah paling dibutuhkan, paling bersinar justru di tengah-tengah ketidaksempurnaan? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bongkar mitos soal komunitas ideal. Lalu, kita lihat realitas kepemimpinan yang sesungguhnya itu seperti apa. Ketiga, kita hitung harga yang harus dibayar. Keempat, kita uji semua ini dalam konteks sekolah. Dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya memulai dari kondisi yang apa adanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Kita akan hadapi sebuah gagasan yang kedengarannya sih logis banget, tapi justru sering jadi perangkap yang bikin banyak pemimpin, termasuk kepala sekolah, jadi nggak bisa gerak, yaitu mitos tentang komunitas yang ideal. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa benar seorang kepala sekolah itu baru bisa sukses kalau semua gurunya hebat, muridnya disiplin, sistemnya lancar jaya? Atau jangan-jangan justru kebalikannya yang benar? Coba kita pikirin. Coba dia lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada mitos yang kedengarannya masuk akal banget. Tapi di sisi lain ada fakta yang mungkin sedikit menampar kita. Kepemimpinan sejati itu paling dibutuhkan justru saat komunitas lagi berantakan. Logikanya sederhana. Kalau semua udah sempurna, buat apa ada pemimpin? Tantangan sesungguhnya itu ada di tengah kekacauan, bukan di dalam keteraturan. Jadi intinya gini, nungguin komunitas yang ideal itu sama aja kayak nungguin hal yang mustahil. Kenapa? Karena di setiap kelompok manapun, termasuk di ruang guru di sekolah, ya isinya bakal selalu campuran kayak gini. Pasti ada yang rajin dan disiplin. Ada yang cuek, yang apatis. Ada juga yang oportunis, cari keuntungan sendiri. Dan yang paling banyak, ada orang-orang baik yang sebenarnya pengen perubahan, tapi takut buat bersuara. Ini realitanya. Oke, kalau gitu, kalau komunitas ideal itu bukan syarat awalnya, terus realitas kepemimpinan yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Nah, kita masuk ke bagian kedua. Ada 3 realitas penting banget yang harus kita pahami. Pertama, komunitas yang sehat dan ideal itu bukan titik start, tapi justru hasil akhir dari kepemimpinan. Itu tujuannya. Kedua, pemimpin sejati itu nggak cuma ngarepin orang-orangnya jadi ideal, tapi dia membangun sistem supaya yang nggak ideal pun bisa berfungsi baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi pemimpin itu nggak gratis. Ada harganya. Kepemimpinan itu mahal. Mahal di sini maksudnya apa? Bukan soal uang. Mahal itu artinya keputusan yang Anda ambil sebagai pemimpin seringkali bikin Anda nggak populer. Kebijakan Anda mungkin bakal disalahpahami. Bakal ada banyak banget gesekan, bahkan konflik. Dan yang paling bikin frustrasi, hasilnya itu nggak instan. Prosesnya lambat. Justru karena mahal dan susah inilah, kepemimpinan sejati itu jadi barang langka yang sangat berharga. Nah, sekarang kita perlu masuk ke bagian yang paling jujur dan mungkin agak pahit ya. Kita perlu ngomongin soal batasan. Karena jadi pemimpin itu bukan berarti jadi pahlawan super. Penting banget buat kita sadar soal ini. Pemimpin bukanlah pahlawan super dari buku komik. Sekalipun niatnya paling baik dan kemampuannya paling hebat, mereka bisa gagal. Mereka punya batasan. Ini bukan dongeng, ini dunia nyata. Dan inilah realitas pahitnya. Seorang pemimpin, seorang kepala sekolah bisa aja gagal. Bukan karena dia nggak becus, tapi karena tantangannya emang terlalu besar. Bayangin deh, Anda sendirian mencoba melawan sistem birokrasi yang udah mengakar kuat. Nggak ada teman, nggak ada dukungan dari atasan. Kadang risikonya buat diri sendiri dan keluarga itu terlalu besar. Di titik itu, perubahan jadi hampir mustahil. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep nih. Sekarang, ayo kita tarik semua ini ke sebuah konteks yang sangat kita kenal, yaitu lingkungan sekolah di Indonesia. Inilah dia medan pertempuran yang sesungguhnya. Sekolah itu jarang banget ideal. Yang ada adalah guru yang udah lelah banget sama tumpukan administrasi. Ada sistem pendidikan yang seringkali menekan dari atas. Murid-muridnya datang dari latar belakang dan punya kebutuhan yang beda-beda banget. Belum lagi ekspektasi orang tua yang kadang-kadang kompleks dan gak realistis. Inilah kondisi tidak sempurna yang harus dihadapi setiap hari. Dan ini dia poin kuncinya. Sekolah itu bukanlah panggung untuk pamer program-program hebat atau piala-piala. Sekolah adalah arena ujian. Disinilah kepemimpinan seorang kepala sekolah itu diuji setiap hari, di tengah tantangan nyata, bukan di atas panggung seminar.
Jadi, kalau gitu kepala sekolah ideal dalam dunia yang nggak ideal ini sosoknya seperti apa? Dia bukanlah orang yang harus disukai semua orang. Bukan. Dia adalah seorang penjaga visi. Dia nggak akan nunggu semua guru setuju 100% buat melangkah. Karena kalau nunggu itu, ya nggak akan jalan-jalan. Tugas utamanya adalah memastikan kapal yang namanya sekolah ini tetap berjalan ke arah yang benar sesuai dengan nilai-nilai inti yang jadi kompasnya. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir. Mari kita simpulkan semua pembahasan kita menjadi sebuah gagasan pamungkas yang paling jujur dan bisa langsung kita pegang sebagai prinsip. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kepemimpinan ideal yang realistis itu bukan tentang menunggu semua kondisi sempurna baru bertindak. Sama sekali bukan. Ini tentang tindakan berani untuk menciptakan ruang kecil sekalipun, supaya komunitas bisa mulai bergerak, selangkah demi selangkah, menuju kondisi yang lebih ideal. Tindakan memulai inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari yang lain. Jadi, pertanyaan yang tersisa buat kita semua, terutama bagi para kepala sekolah dan pemimpin pendidikan di luar sana, bukanlah apakah lingkungan saya sudah ideal. Bukan itu. Pertanyaannya adalah, langkah kecil apa yang bisa saya ambil hari ini untuk memulai dari ketidaksempurnaan yang ada di depan mata saya. Karena disitulah, tepat disitulah kepemimpinan yang sejati dimulai.